Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anindita dari kelas 10-11. Kali ini saya akan mengerjakan tugas remedial geografi, yaitu mewawancarai 3 orang mengenai materi geografi bab 1. Oke, jadi kali ini saya bersama teman saya, yaitu Deborah Abigail dari School 1. Oke, jadi kali ini aku bakal ngejelasin mengenai materi geografi bab 1 nih, Deborah. Jadi, kamu udah tahu belum apa sih pengertian dari geografi itu? Belum. Oke, jadi aku jelasin ya. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu grafien berarti lukisan. Geo berarti bumi. Jadi, geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Nah, teori geografi itu juga dijelaskan oleh tokoh-tokoh geografi juga loh. Yang pertama itu ada Eratosthenes. Geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Yang kedua itu ada Claudius Ptolemaeus. Geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Nah, yang ketiga itu juga ada dari Immanuel Kant. Geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi gejala-gejala hubungan kausal gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Nah, yang keempat itu ada dari Bintarto. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dan hubungan kausal gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Yang kelima itu ada dari Imade Sandi. Oke. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Jadi kesimpulannya, geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial. Nah, yaitu contohnya dari interaksi manusia lingkungan fisiknya. Kamu udah ngerti belum jadinya apa pengertian geografi itu? Udah, karena dari materi kamu juga aku jadi makin lebih ngerti tentang geografi. Oke, jadi segitu aja ya. Thank you. Oke semuanya, jadi kali ini saya bersama teman saya yang kedua, yaitu Salsa Nabila dari kelas 10-2. Oke, Nabila, kamu udah tahu belum apa sih objek studi geografi itu? Belum tahu, kasih tahu dong. Oke, jadi objek studi geografi itu adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam ilmu geografi yang terdapat di permukaan bumi, baik bersifat fisik maupun sosial. Nah, objek studi geografi meliputi objek material, yaitu objek geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, dan objek formal, yaitu objek geografi berkaitan pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, objek material geografi itu adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam geografi, yaitu fenomena yang terjadi di geosfer atau permukaan bumi. Nah, objek material ini mencakup 5 lapisan geosfer, yaitu yang pertama ada litosfer, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada hidrosfer, yang keempat itu ada biosfer, dan yang kelima itu antroposfer. Nah, kalau objek formal geografi itu adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan dalam memahami objek material. Objek formal digunakan untuk berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Jadi gimana, Nabila, kamu udah ngerti tentang objek studi geografi atau belum? Dari yang tadi kamu bilangin sih, aku udah lumayan cukup ngerti ya. Makasih ya, Kak. Oke, segitu aja. Oke semuanya, kali ini saya bersama teman saya yang ketiga, yaitu Alexia Nova dari kelas 10-2. Oke, Cia, kamu
kamu udah tahu belum apa aja sih cabang-cabang ilmu geografi itu? Belum tahu nih, apa tuh? Oke, jadi aku mau kasih tahu kamu beberapa cabang-cabang ilmu geografi ya. Nah, yang pertama itu ada dari geomorfologi, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya. Dan mengkaji berbagai faktor seperti erosi, sedimentasi, tektonik lempeng, dan aktivitas vulkanik yang mempengaruhi bentuk dan pola permukaan bumi. Nah, yang kedua itu ada meteorologi, adalah cabang ilmu yang mempelajari atmosfer bumi khususnya dalam hal kondisi cuaca yang meliputi perubahan jangka pendek di atmosfer seperti suhu, tekanan udara, kelembaban, dan angin. Yang ketiga itu ada dari klimatologi, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari iklim bumi dalam jangka waktu yang lebih panjang, mencakup pemahaman tentang pola-pola cuaca yang berulang, suhu udara, kelembapan, angin, dan lain-lain. Yang keempat itu ada hidrologi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari siklus air di bumi, termasuk distribusi, pergerakan, dan sifat-sifat air di berbagai bagian planet bumi. Nah, yang kelima itu ada geologi, adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, dan sejarah bumi, termasuk proses-proses geologis yang membentuk planet ini serta bahan-bahan yang terdapat di dalamnya. Oke, dari 5 contoh cabang ilmu geografi itu kamu udah ngerti belum? Udah. Oke. Kalau kamu belajar lebih lanjut, nanti kamu bisa cari di internet tentang cabang ilmu geografi ya. Ya. Oke.